Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Marpaung, kelas SK3C dengan NIM 15210077. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer sebagai bahan tugas dari mata kuliah organisasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq. Sebelum masuk ke dalam materi, sedikit saya akan membahas tentang perkembangan komputer. Komputer dari sejak awal dibuat hingga kini banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk serta fungsinya. Pada awal tahun 1930 lahirlah suatu konsep dari komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern masa kini. Ditambah lagi dengan perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan dengan kemajuan teknologi yang telah mendorong orang-orang berbakat untuk berpikir secara pesat. Pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bangsa Inggris, membuat sebuah analisa teoritis dari kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia II, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang amat cepat, matang, dan akurat untuk kebutuhan perang. Sehingga dari gagasan tersebut, perkembangan perangkat keras atau hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan software atau perangkat lunak mengalami perkembangan penggunaannya menjadi program yang mudah digunakan. Baiklah, kita akan masuk ke generasi pertama. Generasi pertama muncul pada tahun 1946 hingga 1959. Komputer ini masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang lebih besar, yang sangat besar. Komputer generasi pertama dibuat dalam bentuk yang besar dan lamban dalam proses, serta pembuatannya masih menggunakan komponen yang besar. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama antara lain: 1. Ukuran fisiknya besar, kecepatan proses sangat lambat, cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. 6. Memorinya menggunakan magnetic core storage. 7. Masih menggunakan bahasa mesin, machine language. 8. Menggunakan konsep storage program. Contoh komputer generasi pertama: Mark I, Mark II, IBM 702 yang dibuat oleh IBM atau International Business Machine. Contoh lain yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, dibuat oleh Dr. John W. Mauchly pada 1942. Komputer ini berukuran besar dan berat fisiknya hingga mencapai 30 ton. Generasi kedua tahun 1959-1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Komputer generasi kedua ini mempunyai ciri-ciri: 1. Komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil. 2. Kecepatan proses lebih cepat. 3.
tidak cepat panas. 5. Membutuhkan listrik yang lebih sedikit. 6. Memori yang digunakan lebih besar. 7. Telah menggunakan bahasa tingkat tinggi high level language. 8. Sudah digunakan untuk real time. Informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan sekejap. Dan time sharing. Komputer digunakan bersama-sama dan komputer dapat membagi waktu untuk tiap-tiap pemakai. Contoh komputer generasi kedua: UNIVAC 3, UNIVAC SSIC. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi kedua, dan ukuran fisiknya dibuat menjadi lebih kecil agar dapat menghemat penggunaan ruang. Ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini ialah: 1. Komponen telah menggunakan IC atau Integrated Circuit atau yang disebut chip dalam bentuk Hybrid Integrated Circuit atau Solid Logic Technology atau SLT, yaitu transistor dan dioda diletakkan secara terpisah dalam satu tempat. 2. Kecepatan prosesnya lebih cepat. 3. Membutuhkan listrik lebih hemat. 4. Memorinya digunakan lebih besar, dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. 5. Telah menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar. 6. Dapat digunakan untuk multiprocessing atau multiprogramming. 7. Telah dibuatnya alat input-output dengan menggunakan visual display terminal yang dapat menampilkan grafik, dapat menerima dan mengeluarkan suara, dan telah digunakan alat pembaca tinta magnetic maker atau magnetic ink character reader. Contoh komputer generasi ketiga G600 G235 dibuat oleh General Electric. Generasi keempat tahun 1970-1995. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan, yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Komputer generasi keempat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: telah menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yaitu penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam sebuah chip. LSI dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat memuat 150.000 transistor yang dipadatkan. 3. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu. Contoh komputer generasi keempat: IBM 370 dibuat oleh IBM atau International Business Machine. Apple II dibuat oleh Apple. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima adalah komputer intelligence AL, sehingga komputer ini dapat memberikan respon atau keinginan manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah sebagai berikut. 1. Komputer generasi ini masih dalam pengembangan dan pemakaiannya masih belum begitu banyak. Pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. 2. Program yang dibuat dalam bahasa Prolog
program logic, dan list processor. 3. Komputer generasi kelima difokuskan pada artificial intelligence, kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Adapun sifat-sifat dari generasi kelima ini ialah: 1. Dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. 2. Dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. 3. Dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis, dapat mendengar kalimat-kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. Dapat memiliki setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. Dan terakhir, dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata, misalnya dapat melihat serta mengerti sebuah foto. Pada awal kemunculannya, generasi kelima ini sempat ditanda-tandai dengan munculnya inovasi komputer paralel yang memungkinkan banyak CPU bekerja sama, membentuk satu jaringan yang efisien. Selain itu, ditemukan superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik mengalir tanpa hambatan sedikit pun, sehingga dapat meningkatkan kecepatan informasi yang didapat lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikan keberadaan komputer generasi kelima ini. 6. Komputer generasi ke-6 atau komputer masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output yang memungkinkan manusia menggunakan ini komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna komputer tanpa program. Ini mungkin membentuk ciri untuk generasi komputer yang akan datang. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.